Oke guys, balik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Nah, di dalam episode ini sesuai dari vote kemarin, abis ngebahas film spooky, kita bahas film superhero nih. Jadi, menurut gua setelah gua mengetahui dari banyak industri superhero di Indonesia, kayaknya gue bisa bilang bahwa Indonesia itu punya dua kuda hitam nih untuk di sinema modern, yaitu film superhero. Kenapa gue bilang superhero itu adalah kuda hitam di sinema modern? Karena menurut gue itu bisa jadi adalah genre film Indonesia yang selain film horor bisa penetrasi ke banyak audiens global. Apalagi di dalam tema yang mereka angkat, itu menurut gue sangat bisa mengenalkan juga culture kita dan bagaimana behavior pekerja kreatif kita, pekerja seni kita untuk mendelivery sebuah ide atau konsep. Nah, apa aja? Nah, menurut gue tuh ada di kebetulan karena cuman 2 so far, walaupun sebenarnya ada beberapa, tapi gue akan fokus dulu yang memang dari scope-nya tuh paling gede ya, yaitu tentu yang kalian semua tahu adalah Bumi Langit Cinematic Universe, jagat sinema Bumi Langit. Dan satu lagi adalah Satria Dewa Gatotkaca, Satria Dewa Universe, yang mau direncanain juga dibikin universe, walaupun sebenarnya juga ada Skylar, dan bisa jadi itu menjadi peluang yang bagus ketika investor film luar tuh jadi berani ngasih duit banyak gitu ke film-film kita, karena kita tuh sinemanya tuh main banget. Kita berani bertarung sama industri film yang jauh berpuluh-puluh tahun lebih advance dari kita. Kita kayak balls of steel gitu. Kita nggak takut dengan teknologi kita yang tertinggal ke belakang. Nah, kenapa gue bilang film superhero juga? Karena memang seperti memiliki anak gitu. Jadi kayak mengenalkannya dulu dari sesuatu yang fun. Dari superhero gitu, kayak siapa yang nggak bisa menerima itu gitu, mau anak kecil, mau udah gede, mau lu suka yang dark genre-nya, mau suka yang happy dark-nya, lu itu adalah konten yang bisa dimakan sama lu semua gitu. Dan jadi kalau misalnya mungkin dari gua summarize, kalau misalnya jagat sinema Bumi Langit memang itu superhero Indonesia yang memang secara konsep dan secara IP mereka tuh berdasarkan dari ide-ide yang lebih imajinatif, lebih fantasy, karena karakter-karakternya juga karakter bikinan banget, walaupun mereka sebenarnya tarik mundur dari peristiwa meletusnya Gunung Toba nih, dengan beberapa ada legenda-legenda sedikit gitu, tapi main core mereka itu lebih ke superhero bikinan. Sedangkan kalau Satria Dewa Gatotkaca mereka pengen memodernisasikan bagaimana kalau misalnya ternyata si pewayangan itu adalah sesuatu yang nyata dan mereka adalah orang-orang yang memiliki superpower. Tapi mereka berdua tuh sebenarnya gue bilang tuh nanti ujung-ujungnya punya segmentasi yang berbeda sih. Yang satu tuh mungkin bakal segmentasinya tuh bakal ke yang orang-orang mungkin suka DC Marvel, yang suka comic book movies, yang memang fanboy geek. Tapi kalau misalnya Satria Dewa Gatotkaca, gue merasa kayaknya nih nanti budayawan juga ikutan bisa contribute, orang-orang yang pecinta sejarah juga bisa sama-sama memberi kolaborasi yang menarik itu untuk membuat timeline-nya, untuk membuat background story-nya. Jadi menurut gue sesuatu yang tidak ada kompetisi itu tidak baik, karena jadi nggak ada benchmark baru yang mesti dilewatin. Benchmark yang mesti dilewatin jadi predecessor lu, jadi lu tuh progress tapi lu tanding sama diri sendiri gitu. Kayak sebenarnya lu bisa sih progress, cuman jadinya nggak tanggap aja sih dibanding lu memiliki saingan. Karena kalau punya saingan lu bakal kayak bermain catur aja, every move tuh very important kalau misalnya menurut gue gitu. Jadi menurut gue ini salah satu start bagus, baby step yang sangat bagus ketika si Satria Dewa Gatotkaca dan Bumi Langit itu masuk. Bayangin ketika mereka semua udah jadi as a package content, udah menjadi sebuah cinematic universe yang continuous gitu, dan udah punya segmen fansnya. Wah, menurut gue jangankan kita ngelihat Comic Con, ngelihat macem-macem deh, udah kita tuh bakal punya Comic Con sendiri nanti di future. Bayangin gak sih kalau misalnya nanti Satria Dewa sama
Bumi Langit itu jadi, wah, itu menurut gue kayak 80% kita udah Comic-Con terus udah nggak perlu, udah lah lu kalau mau join monggo, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Gue ngerasa ketika Jagat Cinema Bumi Langit mau bikin universe-nya nih, udah sangat ambisius nih. Tiba-tiba Satria Dewa yang memang ya menurut gue sih secara progres gue nggak begitu melihat gembor-gembornya, tiba-tiba mulai kerasa nih, tiba-tiba dari meng-hire Hanung Bramantyo as director, terus mulai memberitahu tis-tisnya bahwa ini universe world building-nya bakal kayak gimana. Menurut gue kayak, wah ini juga ambisiusnya juga sih, dengan strategi-strategi mereka yang memang sangat berbeda dengan approach-nya si Bumi Langit. Bumi Langit tuh kayak masih pengen juga selling the comics. Komiknya juga menjadi kayak benchmark untuk mereka jual dan laku juga. Kalau Satria Dewa nih menurut gue sih masih lihatnya tuh kayak merchandise dan film. Dia ngejagoanin itu di dua itu. Kalau misal Bumi Langit mungkin merchandise juga iya, tapi dia komik dan film. Bedanya di situ. Tapi menurut gue ini adalah kabar baik sih, mau bagaimanapun. Nah, mungkin sekian dulu untuk konten yang cukup singkat tentang dua kuda hitam di sinema modern Indonesia. Nah, tapi menurut kalian gimana nih tentang dua superhero yang nanti bakal duel nih, wih? Si Bumi Langit dan Gatot Kaca ini menurut kalian bagaimana dan apa dampaknya ke industri perfilman kita dan komik? Kalau misalkan kalian mau nambahin, share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu suka sama obrolan film, gue juga ada podcast di Ngopi Ngobrolin Film. Itu ada puluhan episode, lu bisa cek aja di Spotify. Dan kalau misalnya lu suka sama konten ini, lu bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya gue update video baru. Oke, cukup sekian untuk Sinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.